lapang rezekinya tidak masalah. Dan pas-pasan ini harus kita tata, yang kita bisa berikan tempat yang free, termasuk kuliahnya, tempat tinggalnya, living cost-nya mereka juga harus free agar bisa belajar bersama seperti mereka yang berkecukupan. Dan di sini insya Allah untuk makanan sudah diberikan oleh Allah melalui istri saya ini, gitu. Jadi selebihnya ini hanya fadl Allah ya. Saya jarang bercerita seperti ini. Jauh panjenengan saya harus adanya. Iya. Ini teman-teman, jadi kisah dari Kiai Imam ini satu hal yang harus kita petik adalah soal adab. Adab dalam berkaitan tindakan, keputusan yang menyangkut maslahah umat. Jadi pesantren Fatimah Az-Zahra ini tentu mendapat berkah dari para salafus saleh. Lutfi, Mbak Maimun, dengan bergerak di ranah yang sedemikian indah ini ya Mas Kiai Imam, tentu ada dukungan spiritual dari beliau-beliau dan juga dari arus bawah spiritual anak-anak semangat yang kayak gitu itu. Kita sehat ini karena melihat mereka, kita semangat karena melihat mereka. Seperti juga yang saya alami begitu. Iya Imam, ada hal yang menarik ini berkaitan antara santri yang ngaji dengan dinamika dengan kita usaha-usaha tadi secara soleh sosial mandiri. Tolong diceritakan ini supaya ya mendapat pengukuhan kembali atas inspirasi bagi teman-teman ya. Soal usaha-usaha tadi. Ini ada latar belakang ibu tadi yang sudah lalu. Tapi jenengan sendiri ubet gitu loh, cara wong Jawa. Nah gitu. Baik Yai. Nah gitu. Baik Yai. Sebetulnya apa yang saya lakukan ini karena berangkat dari pengalaman pribadi. Nah ya itu yang saya gali. Saya dibesarkan dari keluarga yang mohon maaf pas-pasan ya, pas-pasan, bahkan banyak kekurangan. Ayah saya adalah ayah yang sangat saya idolakan. Semangat hidupnya, semangat berbaginya, Masya Allah, saya sangat bangga dengan ayah. Beliau seorang penjahit, tapi terkenal juga ya. Jadi orang Gedung Tuban, orang mana Sulur, Doplang, kesini jadi. Ada orang sampai tengah-tengah hutan semuanya kesini. Ada 12 karyawan. Pada tahun itu adalah sebuah usaha yang luar biasa menurut saya. Dan ayah punya kebiasaan untuk bisa berbagi dengan sesama. Nah, di saat usianya sudah menjelang sepuh, artinya rezeki semakin berkurang. Tapi di saat saya sekolah, ini. Jadi dalam masa transisi, sehingga saya menginjak kuliah ini sudah banyak berkurang putaran ekonomi. Sehingga saya harus di Surabaya, saya tinggal dengan Bapak Ustadz Muklas ini satu kamar, satu kontrakan lama dengan beliau. Beliau sudah jaya Yai karena sudah ngajar di SDN terfavorit di Jawa Timur pada masa itu, SDN Dr. Sutomo 5. Jadi banyak duitnya. Saya masih ngalor ngidul. Jadi masih banyak bergantung kepada beberapa pihak, keluarga saya, kakak saya. Nah, karena pengen ya bisa beli es teh yang enak, pecel lele, lamongan begini. Hanya saya ikut di KSM Komputer. Tidak jauh dari tempat tinggal saya di Pamekasan. Kemudian saya sering menghandle beberapa fotokopi makalah yang harus kita fotokopi, typing, pengetikan, kita handle dan itu menghasilkan uang. Termasuk wisata, ketika saya menunggu wisuda, saya harus memperdalam bahasa Inggris ke Pare di Liberty English Course di tempatnya Mr. Aji itu. Alhamdulillah di sana di samping saya belajar ternyata saya dapat kesempatan yang luar biasa. Teman-teman yang dari luar Jawa, itu banyak yang saya handle untuk bisa mengunjungi destinasi wisata di Yogyakarta, kemudian di Tulungagung yang dekat-dekat dengan Kediri dia, kemudian ke Surabaya, yang ke Malang, itu banyak. Dan mereka sangat senang. Setiap weekend saya mengadakan acara itu dan itu menghasilkan rupiah. Nah, itulah yang
beberapa usaha yang sudah kita rintis termasuk jualan dompet ya, dompet ikat pinggang dari Jogja. Sixer itu apa namanya, dari bebelaan bawah saya kelolaan itu saya jual di tempat-tempat kos yang ada di Sidoarjo Selatan, mana mas? Sampurna ke selatan itu Rungkut ya, itu tempat-tempat kos saya sisir semua. Saya dalam bahasa mudanya mindering, bisa naruh barang, nanti gajian mereka 2 kali dalam 1 bulan. Saya setelah gajian minggu kedua, minggu keempat saya kunjungi untuk menarik uang. Dan itu masih dalam masa sekolah. Saya melihat anak-anak ini, mohon maaf ya, yang dari dalam-dalam dengan kasihan. Yang penting kode sekolah li, yang penting mau tinggal di sini seadanya. Nah, nanti kita ajarkan untuk kita berikan wawasan bagaimana membangun ekonomi, karena kita harus menjadi umat muslim yang perkasa. Jadi perkasa ilmunya, perkasa imannya, perkasa ekonominya. Sebagaimana pengalaman yang sudah lalui. Ya, jualan berbagai macam. Termasuk jualan kaligrafi ya itu. Saya dengan Pak Udori Pasuruan ya. Saya datangkan tukang, saya sudah punya anak buah ya. Jadi ketika kuliah saya sudah punya anak buah, kemudian dikontrakan ini kita bikin kaligrafi dan kita pasang di tunjungan center, kemudian di Seola, sistem konsinyasi ya. Jadi kita titipkan dan itu setiap bulan kita bisa dapatkan uang untuk ya menyambung hidup di Surabaya. Kebetulan tempat tinggal saya dengan Pak Mukros ini bersebelahan dengan kediaman beliau Ibu Khofifah Indar Parawansa, termasuk kakaknya Pak Mas Gurasim, sudah beliau kapundut. Putra beliau satu kelas dengan saya, namanya Mas Ferry Haji Ferry. Satu kelas, jadi komunikasi kami dengan Pak Yai Mas Gurasim, dengan putra beliau, alhamdulillah. Sehingga Khofifah sempat berkenan hadir di sini pada tahun 2004, tanggal 28 Februari untuk meresmikan masjid yang pertama, Masjid Fatimah. Fatimah ini saya ambil nama dari nama nenek ini, yang punya ini Fatmah. Jadi gitu. Tanahnya nenek itu Azhara itu nama bapak saya. Cuman itu hanya apa namanya? Hanya pendukung saja. Selebihnya adalah yang utama adalah Fatimah Azhara yang kami sebut adalah binti Rasulullah SAW. Saya baca di ensiklopedi bahwa di saat-saat wafat beliau memanggil putri beliau yang beliau cintai. Dan beliau bisiki, kemudian Siti Fatimah menangis terus tidak bisa berhenti. Kemudian Rasulullah memanggilnya kembali yang kedua. Panggilan yang kedua dan bisikan yang kedua inilah yang berubah. Tiba-tiba Siti Fatimah ini tertawa, bahagia, tersenyum. Ditanyalah, kenapa kau menangis terhadap bisikan yang pertama? Karena ayahku bilang, sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, berpisah. Bisikan yang kedua ini yang membuat aku bahagia, kata beliau. Kenapa? Karena orang yang akan bertemu dengan ayahku di surga kelak adalah diriku, Fatimah. Saya ingin dan semua yang ada di jamaah Fatimah Zahra ini, semua muslim saudara kita ini bisa ngantri di belakang beliau Sayyidah Fatimah Zahra untuk bisa masuk surga, bertemu dengan beliau Rasulullah SAW atas syafaat beliau dan ridho tentu dari Allah SWT. Itu yang kami maksudkan. Iya, itu termasuk ya Imam. Dulu ayat terakhir itu turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamati. Orang bersedih, sahabat bersedih. Di balik kesedihan itu Rasulullah dawuh, yuksharul mar'u ma'aman ahabba. Besok kita akan bertemu dengan orang yang paling kita cintai. Nah, dari situ masa sahabat bergembira tak terkira sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan menari ya. Tari sufi itu dipetik dari sana itu. Dan teman-teman, ini pesantren Fatimah Zahra ini di balik pendidikan yang sudah diterangkan Kiai Imam, ada juga tari sufi di sini yang menjadikan magnet saya selalu sowan sini. Kalau lewat tuh, kalau tidak sowan memiliki pelanggaran Mas. Iya betul. Dan tentu ini membahagiakan sekali, dan saya liput ini untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dalam proses mencapai sukses, mencapai prestasi, mencapai kejayaan dan pengembangan terus-menerus.
yang saya maksud adab pertama yang dimiliki Pak Kiai Imam ini adalah tidak meninggalkan sesepuh, konsultasi, dan itu menjadi fondasi di balik perkembangan yang memang Mas Kiai Imam ini punya pengalaman yang ulet, udet, termasuk gelitis ya usaha ya. Kuning. Teman-teman, dan kami berdoa Mas Kiai Imam, Pondok Fatimah Az-Zahra ini mengamini doamu juga, dan saya berdoa menjadi tempat ruang yang mendidik anak-anak bangsa ini sebagaimana Mbak Kiai Hasyim Asy'ari mendidik semua warga NU untuk bangsa, untuk agama, untuk keluarga, dan siapapun yang berkhidmah seperti itu, dia harus satu dijaga santrinya, yang kedua hidupnya barokah, yang ketiga kalau mati husnul khotimah. Ya teman-teman, ini siaran singkat dan silahkan disaksikan di YouTube kami ini, Kiai Budi Channel. Silahkan untuk like, komen, atau yang mau mondok ke santri, saya sudah YouTube ini bagian dari upaya untuk supaya anak-anak kita, keluarga kita ini cerdas dari sisi apapun yang menurut pengalaman Mas Kiai Imam. Dan silahkan subscribe dari channel Kiai Budi, dan juga kami perkenalkan Pondok Fatimah Az-Zahra supaya menjadi inspirasi bagi kita semua. Matur nuwun Mas Kiai Imam, dan semoga panjenengan juga sehat, mempunyai keluarga dan santri semuanya berprestasi, dan alumni sini nanti bisa memendar dakwahnya ke masyarakat sesuai dengan dua orang tua panjenengan tentu ya. Ini menurut saya juga bagian dari cinta ayah dan ibu yang jenengan teruskan, didukung juga kekuatan istri ini. Ini Gunyai yang selalu mendampingi panjenengan. Lah terus berkisah sedikit kok iso jadi pegawai Dipak iki piye ceritane Mas? Oh iya. Jadi setelah wisuda dari Surabaya, sebelum wisuda saya kursus di Pare tadi. Setelah wisuda saya pernah terjun di dunia politik ya. Tahun 99 ya Mas ya. Jadi saya setelah dari ruangan auditorium kampus itu dapat dapat ijazah S1. Di luar pintu saya menerima SK kepengurusan partai politik. Jadi saya nggak sempat pulang, langsung di Surabaya, di Madiun. Saya dapat jatah untuk memimpin partai di Madiun itu. 99 ternyata pada masa setelah pemilu ada lowongan CPNS. Saya berpikir apakah saya mau istiqomah di partai politik seperti teman-teman sudah bangun sebelumnya, ada Mr. Sodik waktu itu ya. Kemudian saya memilih mencoba untuk ikut bergabung di CPNS. Alhamdulillah terima sekali kita mencoba itu, Allah memberikan kemudahan. Dan ketika Litsus dulu ada Litsus ya, saya hanya disuruh bercerita banyak tentang keluarga. Siapa yang menjadi idola dengan saya bilang Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, bilang gitu. Selesai sudah Litsus itu, pengumuman diterima, tahun 2000 saya dapat SK dinas di KUA Randubatu. Kemudian sudah berpindah-pindah tugas, dan disinilah akhirnya saya banyak bisa bergabung dengan para santri untuk mengaji. Saya perlu banyak mengaji dengan mereka. Kok ndelalah ya cerdak-cerdak gitu. Iya, dekat-dekat. Mudah-mudahan selalu dekat. Sambil menunggu masa tua, mudah-mudahan semakin istiqomah. Teman-teman, terima kasih Pak Nuwun, Pak Yai Imam beserta Bunyai, juga Pak Mukhlas. Ini berarti berteman ini sejak semenjak masih sekolah, semenjak masih bujang, ya. Ini teman sampai ke surga ya. Mukalit ya. Yes, amin. Banyak saya dibantu oleh beliau, sungguh sangat luar biasa peran beliau di sini yang memberi motivasi saya. Dan di saat saya belum mapan kadang-kadang, beliau sudah mapan duluan. Dan tentu suplainya kepada saya banyak ya. Suplai ilmunya, suplai rezekinya tentu banyak. Oke, hatur nuwun dan selamat datang kepada anak-anak Indonesia ke pesantren Fatimah Az-Zahra
di sini panjenengan akan memperoleh banyak ilmu dari kaitan agama, dari kaitan usaha, dan keberkahan para salafus soleh. Karena Pak Yai Imam tadi berkisah tentang Mbah Maimun, tentang Mbah Lutfi, terus Wahid Yudi yang sudah sewargi. Itu tentu bagian dari syair uzkur hadithas solihina wa wasmahum fabi zikrihim tatanazalul kutrun nada wadhkur fadilatahum tanal barokatihim wa kuburuhum zurha tanal fauzam bada. Kisahkanlah riwayat orang soleh supaya kita terpercaya wewangiannya. Yang kedua, ceritakan fadilahnya supaya kita terpercaya barokahnya. Dan kepada kuburan pusara mereka ziarahlah supaya kamu memperoleh keberuntungan dunia akhirat. Juga selamat datang kepada para peziarah yang ke Mekah, ke Madinah melalui biru ya yang ada di sini. Lah aku cerita sithik nae wae iki buru-buru tutup Mas iki. Di sono biru umroh, biru anu ya. Iya, saya mohon maaf ya. Jadi nggak apa-apa ya saya sampaikan ya. Jadi begini, saya haji pertama itu yang 15 juta awalnya itu saya dihadiahi oleh Kiai Abdul Manaf di Pemalang. Seperti saya ini, ya, saya jadi, juga hadiah. Disuruh ngetepi sendiri gitu loh. Mas Onodeti Molas, saya beruntung kok pengen haji. Akhirnya saya diberi uang itu. Alhamdulillah saya dengan Mas Jamil Sumber itu saya ke sana untuk menyampaikan terima kasih sepulang haji, malah dihadiahi motor lagi. Wah, jenengan iki bagaimana ya? Wong bejo kok Mas. Teman kuliah ya. Teman kuliah di Pasca Sarjana Semarang, Wali Songo ya. Iya. Teman satu kamar, satu kos. Jadi beliau mungkin melihat saya kasihan kok. Orang haji sendiri gitu. Akhirnya saya diberi uang 15 juta itu untuk daftar. Kekurangannya saya sendiri gitu. Alhamdulillah. Yang kedua, berawal dari umroh itu ada hadiah dari Bank Muamalat ya. Jadi gratis lagi ya. Ya alhamdulillah dengan Anissa Travel di Jakarta yang punyanya Bu Haja Erika itu kebetulan di saat umroh bersama 365 jamaah Bank Muamalat itu yang dihandle oleh Anissa Travel di Lenteng Agung Jakarta itu, salah satu guide-nya kurang sehat ya, maksudnya kelelahan karena begitu banyaknya tamu-tamu yang beliau handle di Anissa Travel ya kan. Nah waktu itu saya spontanitas karena sudah melanglang buana di dunia traveling semenjak di Pare di Surabaya itu, naluri untuk membantu ini ada di bidang pariwisata sehingga saya membantu. Dan alhamdulillah saya dipanggil oleh beliau Bu Erika yang memiliki travel ini, ownernya. Saya takut ya ada yang salahkah dengan diri saya dalam membantu ini. Ternyata beliau sampaikan, Mas Imam, saya tolong dibantu sampai tugas ini selesai ya, sampai nanti ke Jeddah, sampai nanti jamaah landing di Jakarta. Siap Bu, insya Allah siap. Rupanya beliau berkenan. Itu kan. Dan jelas saya dipanggil beliau untuk tugas lagi menghandle jamaah dari Cipondo, dari Ustadzah Husin itu suruh menghandle di sekitarnya Ustadzah Sumancur itu. Alhamdulillah sampai kemudian 2013 gratis lagi tugas negara, petugas kloter pada masa itu ikut rekrutmen petugas haji Indonesia di kloter. Alhamdulillah masuk, kemudian ya begitulah ya. Saya kemudian berangkat juga bersama Travel Daku punya Ustadz Mansur. Saya bikin status, Ustadz Sani beliau respon, udah ini digenepi aja penumpangnya, nanti Mas Imam yang handle gitu. Insya Allah ya, ya. Akhirnya berangkat dengan grupnya travelnya Ustadz Mansur. Dan tentu kebanggaan semua buat saya pribadi dan keluarga bahwa saya bisa dihubungkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh seperti beliau Ustadz Mansur yang juga banyak menginspirasi. Jadi 2010 ketika saya umrah bersama Bank Muamalat, beliau pematerinya. Jadi berawal dari situlah saya bisa berkomunikasi, kemudian bisa dengan Ustadz Sani juga, dan saya beberapa kali ikut acara televisi di TPI waktu itu, Anidak masjidnya ya. Jadi kita ke Jakarta dan sampai sekarang
Makanya ini ada pondok pesantren ini namanya kita sisipkan Darul Quran. Pondok pesantren Darul Quran Fatimah Azhar. Oh gitu. Karena kami mencari untuk keberkahan dari itu. Mudah-mudahan jadi ahli Quran semuanya, dan saya bisa mencontoh anak-anak ini untuk semangat belajar lagi ya, karena saya banyak kekurangannya ini. Amin amin. Teman-teman, ini tambahan ini yang menarik juga, dan kalau disimak ini Mas Kiai Haji Imam ini mutiara dari Blora ini. Karena Blora itu Mas, punya tokoh-tokoh nasional yang bagus-bagus ya. Yang sejarah sastra, ada yang kenegarawannya ya, dan semoga Blora ini dengan adanya kehadiran Fatimah Az-Zahra menjadi peranan ngomong anak-anak bangsa, menjadi generasi Islam yang kuat, yang tangguh sebagaimana yang dicontohkan para salafus saleh. Matur nuwun, dan sampai ketemu dalam siaran yang berikut melalui Kiai Budi Channel yang memang sengaja saya ingin menggali terus potensi pesantren yang menjadi kekuatan oleh orang Jepang di jujune kok ono kiai-kiai no Indonesia. Seandainya tidak ada kiai-kiai yang membuat seperti ini untuk wadah anak-anak, kata orang Jepang, Indonesia remajanya sudah rusak kemarin. Nah itulah yang saya senangi kalau seorang kiai itu melihat peranan besar. Matur nuwun, sekian, sampai jumpa, dan jangan lupa ya subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.